Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy Huta Barat, NIM 181401093. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang infrastruktur IT. Yang pertama, definisi. Infrastruktur IT dapat didefinisikan sebagai sumber daya teknologi yang digunakan bersama yang menjadi platform bagi aplikasi sistem informasi tertentu di dalam perusahaan yang terperinci. Lalu ada 3 hal yang mencakup dalam infrastruktur IT. Yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini merupakan hardware dari sebuah komputer. Lalu ada perangkat lunak. Dan ketiga ada layanan. Itu layanan seperti konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Lalu selanjutnya ada layanan infrastruktur IT. Yang pertama ada layanan platform komputasi. Ini biasanya layanan yang berhubungan dengan karyawan ataupun antara pelanggan dengan pemasok. Yang kedua adalah layanan telekomunikasi. Ini biasanya menyediakan data, suara, dan konektivitas video. Lalu yang ketiga adalah layanan pengaturan data. Ini menyimpan dan mengelola data perusahaan dan menyediakan kemampuan untuk menganalisis data. Lalu ada layanan perangkat lunak aplikasi. Ini merupakan perencanaan sumber daya perusahaan yang biasanya berhubungan dengan software-software dalam perusahaan. Lalu ada manajemen fasilitas fisik. Ini merupakan mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi. Lalu ada layanan manajemen IT. Ini layanan yang merencanakan dan mengembangkan infrastruktur yang biasanya berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan IT. Lalu ada layanan standar IT. Ini merupakan pacuan bagaimana cara menggunakan alat tersebut dan kapan untuk menggunakan alat tersebut. Lalu ada layanan pendidikan IT. Ini merupakan pelatihan bagi karyawan dan melatih manajer dalam merencanakan dan mengelola perusahaan. Lalu yang terakhir adalah layanan pelatihan dan pengembangan IT. Ini untuk mengembangkan perusahaan ke depannya dalam bagian investasi. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen dalam infrastruktur IT. Ada 7 komponen dalam infrastruktur IT. Yang pertama ada komponen hardware. Ini merupakan komponen perangkat keras dalam sebuah komputer yang biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komponen mesin dan kedua ada komponen mainframe. Contoh dari komponen mesin ini misalnya laptop atau PC. Lalu contoh dari komponen mainframe ini ada disk storage, CPU dan lainnya. Lalu yang kedua ada komponen software. Ini merupakan komponen berbeda dengan komponen hardware tadi. Ini merupakan perangkat lunak dari sebuah komputer yang biasanya berhubungan dengan sistem operasi. Contoh dari sistem operasinya ada Windows, ada juga Linux, dan ada yang lainnya. Lalu ada komponen telekomunikasi atau jaringan. Ini telekomunikasi jaringan yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi yang menawarkan berbagai perangkat jaringan seperti akses internet ataupun WAN yang lainnya. Lalu ada komponen penyimpanan data dan manajemen. Ini merupakan komponen penting dalam infrastruktur IT karena biasanya berfungsi untuk mengelola data sehingga kita dapat menyimpan dan menggunakannya untuk kedepannya. Lalu ada komponen konsultasi, integritasi sistem dan layanan. Ini merupakan komponen yang digunakan sebagai sarana untuk sebuah perusahaan dalam berbisnis yang biasanya berhubungan dengan perangkat lunak. Yang keenam ada komponen platform internet. Ini merupakan komponen yang diunggulkan dalam perusahaan karena komponen ini berfungsi untuk memasarkan bisnis-bisnis dalam perusahaan tersebut. Lalu ada komponen software aplikasi enterprise. Ini merupakan komponen yang bisa juga dibilang penting karena dia berhubungan dengan perangkat-perangkat lunak seperti Microsoft, Oracle, ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya ada evolusi infrastruktur IT. Evolusi
infrastruktur IT di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 era dalam evolusi tersebut. Yang pertama ada akuntansi elektronik, kedua mainframe umum dan komputasi mini komputer, yang ketiga ada PC, lalu ada jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Ini merupakan periode era evolusinya. Yang pertama evolusi mesin akuntansi elektronik dari tahun 1930 sampai 1950. Lalu ada era mainframe dan komputer mini, ini tahun 1959 sampai sekarang. Lalu ada era PC, itu tahun 1981 sampai sekarang. Era klien atau server tahun 1983 sampai sekarang. Dan era komputasi internet perusahaan tahun 1992 sampai sekarang. Ini merupakan gambar dari era evolusi tersebut. Yang pertama ada evolusi akuntansi elektronik. Ini merupakan era pertama komputasi yang menggunakan mesin khusus. Biasanya dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Mesin ini bagus digunakan untuk data-data yang kecil, tapi tidak efisien jika digunakan dalam data yang besar. Dan pada era ini belum ada yang namanya programmer, yang ada operator mesinnya itu manusia dan operatornya itu mesin dan manusia lah sebagai sistem operasinya. Lalu yang kedua tadi ada era mainframe dan komputer mini. Ini merupakan awal tahun 1950 diperkenalkannya komputer UNIVAC dan IBM 700. Pada era ini komputer mainframe dapat terhubung pada ribuan terminal online jarak jauh. Dan pada periode ini sangat terpusat di bawah kendali programmer dan operator sistem, dan pola seperti ini mulai berubah dengan dikenalkannya komputer mini pada tahun 1965. Selanjutnya ada era PC. Era PC ini mulai dianggap sebagai permulaan dari tahun 1981 merupakan permulaan dari era PC, karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Pada awalnya mesin ini menggunakan sistem operasi DOS, tapi berikutnya berkembang menjadi sistem Microsoft Windows. Lalu ada era klien atau era server. Pada komputasi klien atau server, desktop atau laptop dihubungkan ke jaringan komputer server yang menyediakan kapasitas dan layanan bagi komputer klien. Klien adalah titik masuk bagi pengguna, dan server merupakan tempat untuk memprosesnya dan menyimpan data bersama. Lalu yang terakhir ada era komputasi internet. Ini seiring berkembangnya internet menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya. Mulai tahun 1995 banyak perusahaan mulai serius menggunakan standar jaringan TCP atau IP. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai piranti keras komputer, termasuk mainframe, server, PC, telepon seluler, dan alat genggam lainnya. Lalu selanjutnya ada tren platform perangkat keras. Pertama ada istilah quantum computing. Ini mengacu pada suatu teknologi yang sedang berkembang yang bisa meningkatkan kemampuan pemrosesan secara dramatis dengan kemampuannya untuk berada dalam lebih dari satu keadaan yang sangat baik. Selanjutnya ada tren platform perangkat lunak. Yang pertama ada open source software. Ini dihasilkan dan dipelihara oleh komunitas global dan terdiri dari programmer yang biasanya bisa diunduh secara gratis. Salah satu contohnya Linux adalah sistem operasi yang canggih tetapi fleksibel, yang dikembangkan secara open source dan bisa digunakan pada berbagai platform perangkat keras. Linux banyak digunakan untuk menjalankan server web. Yang kedua ada Java. Java merupakan sistem operasi yang dapat berdiri sendiri, serta bahasa pemrograman berorientasi objek yang menjadi pemimpin dalam pengembangan web yang interaktif. Perangkat lunak pengembang Java dapat menciptakan program kecil yang dapat ditempelkan pada laman web, diunduh dan dijalankan pada browser web. Lalu ada HTML5. HTML5 dan web service ini merupakan
eh, bahasa pemrograman yang memungkinkan untuk menempelkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dalam sebuah dokumen tanpa perlu membebani prosesor. Lalu selanjutnya beberapa manfaat infrastruktur IT bagi perusahaan. Yang pertama ada pembangunan teknologi informasi dan komunikasi. Pada perusahaan dilakukan secara bertahap. Hal tersebut disesuaikan berdasarkan kekuatan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Yang kedua ada aplikasi IT pada perusahaan menjadi landasan dari berbagai aplikasi yang ada pada perusahaan tersebut. Di antaranya yaitu network, manajemen, bisnis data, sistem operasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, aplikasi yang bersifat dasar merupakan aplikasi IT yang akan dipakai dalam segala urusan dari sumber daya perusahaan atau organisasi. Misalnya sistem atau aplikasi akuntansi dan keuangan, sistem penggajian, serta yang lain sebagainya yang berkaitan pada sumber daya perusahaan. Sekian presentasi singkat yang dapat saya berikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.